pagi Pak Novianto. Selamat pagi Bu. Iya, kita bertemu lagi ya Pak ya. Kemarin Bapak sudah bertemu dengan saya, Bapak juga meminta tolong kepada saya untuk menjadi supervisor kalau tidak salah ya Pak ya dalam kegiatan supervisi Bapak, begitu kan? Betul Bu. Oke, mau diselenggarakan kapan Pak kegiatan belajarnya ini? Insya Allah akan saya selenggarakan besok. Oke, baik Pak. Supaya kegiatan supervisi akademik Bapak ini bisa mengukur apa yang sekiranya ingin Bapak ukur begitu ya, sesuai dengan tujuan. Jadi saya ingin menekankan kembali barangkali Pak, untuk tujuan dari supervisi kita kali ini itu apa ya Pak ya? Jadi kalau saya boleh sedikit bercerita ya Bu ya, tujuan dari saya lakukan supervisi ini adalah mengukur seberapa jauh kompetensi saya dalam menyelenggarakan sebuah proses KBM di dalam kelas, yang mana tentunya lebih berpihak kepada siswa saya di kelas Bu. Oke, kalau begitu Pak, sekiranya kompetensi apa yang ingin Bapak untuk saya amati gitu ya di dalam kelas? Oke Bu, berhubung di sini sedang ramai ya Bu ya, kita berbicara Merdeka Belajar, maka yang ingin saya tekankan di sini adalah kompetensi dalam pembelajaran di bidang diferensiasi. Oke, diferensiasi ya Pak ya, atau keberpihakan kepada murid. Mungkin lebih spesifik Pak, apa yang ingin saya amati atau saya observasi di dalam kelas Pak? Oke Bu, jadi singkat saja ya Bu ya, rencana awal gambarannya adalah besok saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 7 materinya teks prosedural, yang mana dalam langkah-langkahnya saya akan membagi menjadi beberapa kelompok dan disesuaikan dengan minat dari siswa tersebut, serta adanya penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Wah, luar biasa, ini rencananya sudah sangat mendetail ya Pak ya. Kalau begitu Pak, dari kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi, sekiranya indikator pencapaian yang ingin Bapak peroleh dari kegiatan supervisi ini itu apa Pak? Oke Bu, sebetulnya sudah saya siapkan untuk gambaran sederhana untuk indikator apa saja yang akan saya cantumkan Bu. Mungkin sambil kita bisa melihat bersama. Di sini adalah adanya pembagian kelompok sesuai dengan minat dan juga diferensiasi produk dari siswa-siswa, dan itu digunakan sebagai penilaian terhadap pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Oke, baik. Berarti kalau saya boleh simpulkan, hal yang ingin diukur ya Pak ya dari kompetensi Bapak, yang pertama Bapak ingin saya mengamati apakah dalam kegiatan pembelajaran Bapak ini ada pembagian kelompok yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Yang kedua adalah adanya diferensiasi kegiatan begitu ya, salah satunya adalah diferensiasi dalam penilaian untuk mengetahui pemahaman anak-anak di dalam kelas begitu ya Pak ya. Nah, untuk rubrik ataupun indikator sekiranya yang akan diberikan tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya, bentuk penilaiannya sendiri Pak, Bapak ingin yang seperti apa? Apakah sesuai dengan yang sudah Bapak buat ini, sesuai dengan skala, atau Bapak perlu juga catatan-catatan refleksi dari saya selaku supervisor? Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini karena kita berbicara bukan hanya untuk keberpihakan kepada siswa saja Bu, tapi juga untuk sebagai bahan introspeksi saya selaku guru, maka akan lebih baiknya apabila memunculkan menjadi dua Bu. Yang pertama adalah catatan refleksi yang mana untuk diri saya nantinya, dan yang kedua adalah skala kompetensi untuk mengukur dari seberapa jauh siswa saya memahami terhadap sebuah materi Bu. Oke, baik Pak, ini sudah sangat mendetail ya Pak ya. Kalau begitu besok saya akan masuk ke dalam kelas Bapak untuk mengamati proses kegiatan belajar Bapak, sekaligus mungkin akan memberikan catatan refleksi dan juga penilaian secara skala yang sudah Bapak sesuaikan sendiri dengan indikator kompetensi yang ingin dicapai begitu. Harapannya nanti setelah ini, setelah kegiatan observasi, mungkin kita bisa bertemu kembali untuk menyampaikan hasil dari observasi saya begitu Pak, supaya kedepannya juga bisa menjadi perbaikan baik untuk Bapak maupun untuk rekan-rekan yang lainnya ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Kalau begitu sampai bertemu besok. Siap ya. Bu, sampai bertemu besok. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangat paginya luar biasa untuk kita semua.
Semangat untuk belajar hari ini. Semangat! Sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Membuatnya dalam bentuk teks. Dalam bentuk teksnya macam mana, Pak? Dibuat dalam bentuk desain poster. Nah, yang kedua, kalian boleh dalam bentuk lisan. Lisan itu dengan mempresentasikan, berbicara secara langsung. Ya, bolehlah ditulis dulu gambarannya apa saja, nanti bisa salah satu menyampaikan. Nah, yang ketiga, wah ini yang lebih susah lagi, tapi nilainya pasti akan lebih tinggi nih kalau sempurna, adalah dalam bentuk video. Jadi, waktu kalian kemarin proses membuat, kan kalian, Pak Fian sudah bagi tugasan untuk mendokumentasikan, ya kan, memfoto barang-barang apa yang diguna, terus kegiatannya macam mana. Nah, itu silahkan kalian susun dalam bentuk video singkat saja, berupa tempelan-tempelan foto, tidak masalah videonya, nanti diberikan penjelasan. Kalian tulis secara tertulis dulu biar mudah. Contoh, judulnya apa? Ambil salah satu scrapbook punya siapa? NTT. Berarti identifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya kan? Yang pertama ditulis adalah judulnya tentang apa tadi? Identifikasi Provinsi Negara Nusa Tenggara Timur. Sekarang sudah waktunya kalian untuk pulang, jadi tugas diskusi ini silahkan kalian bawa ke rumah. Bukan berarti dibawa ke rumah tidak diapa-apakan ya. Kalian diskusi bersama-sama di rumah masing-masing. Silahkan saling berdiskusi. Biar pertemuan ke depan, Pak Fian akan minta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Novianto. Selamat petang, Bu Novian. Iya, mohon maaf nih kita baru bisa berjumpa kembali setelah kemarin melakukan observasi ya. Hari ini, petang ini kita baru bisa berjumpa kembali. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan Bapak sebagai hasil dari kegiatan observasi kemarin ya Pak ya. Oke, Bapak sudah, mungkin Bapak juga sudah memiliki catatan-catatan sendiri ya. Kemarin ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sekiranya Pak, menurut Bapak, dari indikator yang pernah kita sampaikan sebelumnya di kegiatan praobservasi Pak, sejauh mana Bapak sudah memiliki gitu catatan indikator yang Bapak miliki? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan kemarin kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Ibu supervisi saya, bahwasanya kemarin sudah bisa saya katakan sudah mencapai indikator yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu apa? Yang pertama, adanya pembagian kelompok dengan siswa sesuai dengan minat serta kemampuan siswa itu sendiri. Namun yang perlu menjadi catatan di sini Bu, karena kemarin kita terbatas waktu dan memang durasi yang pendek tersebut jadi tidak maksimal. Ketika saya harus melakukan skala penilaian presentasi dari hasil masing-masing diskusi siswa. Oleh karenanya, saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, Bu. Oke, Pak ya. Jadi berdasarkan indikator tadi ada dua hal yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama Bapak sudah membagi kelompok. Yang kedua Bapak juga sudah menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini kalau saya amati diferensiasinya produk ya Pak ya, karena terkait dengan penilaian siswa begitu. Berdasarkan catatan Pak hasil observasi saya begitu kan.
Untuk kegiatan pembagian kelompok, saya rasa Bapak sudah melakukannya. Hanya saja mungkin untuk kegiatan berdiferensiasi produk, di sini Bapak masih menawarkan hal tersebut kepada siswa. Dengan artian Bapak sudah menyampaikan siswa yang sekiranya lebih cenderung untuk melakukan tugas secara lisan, kemudian ada juga yang membuat video dan seterusnya. Jadi Bapak sudah menetapkan tugas tersebut terlebih dahulu sebelum siswa itu menyampaikan sendiri begitu ya secara inisiatif mereka. Baik, kalau misalnya Pak berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau misal kita ingin menilai nih Pak dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah berada di nomor berapa nih Pak? Kalau ditanya soal skalanya, ya 1 sampai 10 dari apa yang kita sampaikan, itu lebih tepatnya di angka 7,5. 7,5, kenapa Pak? Sebab satu, karena rencana awal kan kita supervisinya dari awal sampai akhir. Namun ternyata pada kenyataannya di kemarin pada saat itu dalam supervisi saya baru menyatakan pada tahap anak itu juga di kelompok dan juga pembagian tugas spektrum karena memang waktu yang tidak mencukupi. Terus Pak, supaya nih Bapak istilahnya kompetensi yang Bapak miliki ini bisa lebih maksimal lagi dari tadi yang sudah Bapak sampaikan 7,5 gitu ya, supaya lebih maksimal lagi, sekiranya hal-hal apa saja yang bisa Bapak lakukan Pak? Untuk ataupun lebih bagusnya itu ya mengingat masih ada pertemuan minggu depan, maka saya masih punya waktu untuk persiapan. Nah, di sana ada beberapa hal yang mana saya mau lakukan. Yang paling urgent mungkin adalah memperdalam materi saya tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Mungkin saya akan coba cari dari beberapa literatur. Yang pertama adalah internet, yang saya akan memanfaatkan YouTube maupun media TikTok yang memang sekarang sedang ramai digunakan oleh atau dimanfaatkan oleh para guru-guru yang kreatif. Yang kedua, tidak lupa adalah saya mencoba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat saya. Barangkali teman-teman rekan sejawat dalam komunitas yang ada itu bisa membantu saya dalam hal sejauh mana sih kira-kira persiapan yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan pembelajaran diferensiasi. Dan tidak lupa juga pastinya saya akan mencari beberapa pengalaman-pengalaman mengajar dari para guru-guru hebat yang sudah terupload di platform Kita Mengajar itu sendiri. Luar biasa Pak. Berarti tadi kalau saya bisa simpulkan ada 2 hal ya yang ingin Bapak lakukan. Yang pertama itu mencari referensi dari beberapa literatur yang mungkin untuk belajar begitu ya. Yang kedua Bapak ingin mengadakan sharing begitu mungkin dengan rekan sejawat ya Pak ya. Oke, kalau saya boleh tahu Pak, untuk kira-kira waktunya nih Pak nih mau dilaksanakan kapan? Terima kasih Bu. Untuk yang tadi literasi pendalaman materi, yang jelas saya sudah melakukannya dari sekarang. Mungkin selepas pulang dari kegiatan seperti ini dengan Ibu, saya akan mencoba memperdalam materi dan coba akan scroll TikTok yang ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, mencoba melihat YouTube dari pembelajaran para guru yang lain ataupun yang PNM tadi, sehingga mungkin selepas dari kegiatan saya pertemuan berikutnya saya akan catatan-catatan refleksi tersebut saya akan coba diskusikan, saya coba akan sharing dengan rekan-rekan teman sejawat saya di komunitas belajar saya agar mereka pun bisa memberikan masukan ataupun kritik saran kepada saya agar saya lebih bagus lagi. Dan tidak lupa nanti di akhir bulan saya akan mencoba membuat sebuah registrasi. Jadi bukan hanya tadi berupa masukan kritik dari bersifat obrolan diskusi ringan, tapi saya tuangkan dalam bentuk registrasi agar nantinya saya bisa mengukur sejauh mana perkembangan saya dalam hal apa, dalam hal memberikan atau menyampaikan sebuah materi dalam keberpihakan kepada siswa dan pelajaran.
Sebab bagaimanapun peningkatan itu penting. Jangan sampai nanti setelah saya supervisi ini saya mengukur motivasi dan justru saya ikut negatif. Luar biasa ya Pak ya. Berarti targetnya akhir bulan ini ya Pak ya, setelah mencari referensi, kemudian sharing juga dengan rekan-rekan gitu, kemudian Bapak juga mengusulkan tadi adanya kegiatan lesson study gitu. Baik, kira-kira Pak siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan supervisi ini? Yang jelas Ibu selaku supervisi saya, jelas siswa sebagai pelaku utama sendiri. Terus saya memanfaatkan media atau pihak ketiga, yaitu komunitas belajar saya, terus juga dari media-media pendukung entah itu YouTube, TikTok maupun KMN itu sendiri. Pak, seru sekali ini ya berbagi pengalaman dengan Pak Novian. Mungkin ini catatan-catatan dari saya Kak sebagai hasil dari kegiatan observasi. Catatan-catatan ini tentunya nanti juga akan memberikan sedikit gambaran ketika nanti kegiatan lesson study yang menjadi supervisor itu bukan lagi saya, mungkin juga orang lain begitu. Tapi alangkah senangnya ketika saya kembali lagi Bapak percaya untuk menjadi supervisor supaya saya bisa melihat bagaimana perkembangan Bapak dari kegiatan sebelumnya. Begitu. Baik Pak Novianto, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan kegiatan supervisor ini seperti ini? Sebetulnya ada satu hal yang mau saya tanyakan kaitan pembelajaran diferensiasi ini, apakah nantinya keberlanjutan dari pendampingan ini bisa dilakukan secara kontinuitas? Sebab bagaimanapun ketika saya mengandalkan teman sejawat ataupun dari media tanpa adanya kontrolir atau pengawasan baik dari pihak supervisor itu akan seperti tidak bersambung seperti itu. Oke, tentu Pak, sebagai tindak lanjut tentu harapannya ya, tadi saya sampaikan harapannya kita bisa berjumpa kembali dalam jangka waktu tertentu setelah Bapak melaksanakan serangkaian tadi yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari mencari referensi, kemudian Bapak juga ingin melakukan sharing session, kemudian Bapak juga ingin melakukan lesson study. Nah, harapannya setelah itu kita boleh berjumpa kembali Pak, supaya saya tahu sejauh mana begitu perkembangan Bapak dari mulai kegiatan pembelajaran sebelumnya sampai nanti next kegiatan pembelajaran. Adakah peningkatan dari 7 poin 5 tadi menjadi lebih maksimal? Baik, kalau sekiranya itu Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah kita sharingkan ini bisa mendatangkan manfaat baik untuk Bapak maupun untuk saya secara personal. Begitu Pak mungkin. Oke, baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya rasa cukup Pak. Saya permisi terlebih dahulu karena saya juga masih ada kepentingan yang lain ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih Pak Novianto.